Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama, kesimpulan bacaan. Kemudian kita akan belajar hak dan kewajiban, dan yang terakhir kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikanlah gambar. Ya. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikanlah kembali gambar pada buku di samping. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambar di samping? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimana masyarakat sekitarmu memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Bagaimana usaha masyarakat di sekitarmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Ya, hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik.
Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Bacalah kembali bacaan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan? Ya, judulnya Manusia dengan Lingkungan Alam. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf. Ya, paragraf 1, kata kuncinya makhluk hidup dan lingkungan alam. Paragraf 2, kata kuncinya benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3, kata kuncinya makhluk hidup dan benda mati. Paragraf keempat, kata kuncinya hubungan, menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam. Paragraf 5, kata kuncinya manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan. Ya, contohnya, mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Nah, kemudian nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ya, contohnya yang pertama, bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan alam? Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat hujan buatan? Ya, nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan? Kesimpulan, makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Ya, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Pertanyaan kedua, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Ya, interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian nomor 3, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terjadi atas lingkungan benda hidup dan benda mati. Ya, daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Pertanyaan nomor 4, jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Ya, interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Pertanyaan kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Ya, contohnya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Contoh lainnya, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Selanjutnya, berdasarkan bacaan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskanlah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragrafnya. Ya, disajikan tabel dengan 3 kolom, yang pertama paragraf, kemudian pokok pikiran, dan informasi penting. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, paragraf 1, pokok pikirannya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi pentingnya, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Kemudian paragraf 2, pokok pikirannya, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi pentingnya, bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang.
Paragraf ketiga, pokok pikirannya, makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi pentingnya, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Paragraf keempat, pokok pikirannya, hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Informasi pentingnya, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Paragraf kelima, pokok pikirannya, pemanfaatan alam oleh manusia. Informasi pentingnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Ya, contohnya, makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan makhluk hidup, juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. Ya, yang pertama, bagaimana kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Ya, pertanyaan kedua, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Ya, nah di sini disajikan daerah tempat tinggal dan pekerjaan utama penduduk. Yang pertama, pegunungan, pekerjaan utama penduduk petani. Kemudian daerah tempat tinggal dataran tinggi, pekerjaan utamanya juga petani. Kemudian yang ketiga, dataran rendah, pekerjaan utamanya juga petani. Dan yang keempat, ada pantai, pekerjaan utamanya yakni nelayan. Pertanyaan ketiga, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut, perhatikan contoh. Ya, disajikan tabel bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama, bentuk interaksinya bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, menjadi nelayan. Hasil interaksinya mendapatkan berbagai jenis ikan. Bentuk interaksi yang ketiga yakni memelihara hewan ternak sapi. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya yakni mudah mendapatkan susu dan daging. Kemudian yang keempat, bentuk interaksi masyarakat dengan alam yakni melakukan penghijauan. Hasil interaksinya tersedia sumber air bersih. Yang keempat, apa kesimpulan yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Ya, kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya.
Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Ya, menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja, dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat, hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Berdasarkan bacaan, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman dan gurumu. Ya, nah kita akan menuliskannya dalam bentuk tabel kata sulit dan maknanya. Yang pertama, kata sulitnya konvensi, maknanya permufakatan atau kesepakatan. Yang kedua, ratifikasi, maknanya pengesahan dokumen negara, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Yang ketiga, identitas, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Yang keempat, diskriminasi, maknanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Yang kelima, eksploitasi, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan. Ya, catatlah hak-hak tersebut. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,
mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Yang ketiga, dari daftar yang kamu buat, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Nah, sebagai contoh, nomor 1, hak kelangsungan hidup. Keterangannya dicentang, berarti sudah kamu dapatkan. Kemudian yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, keterangannya dicentang. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Keterangannya dicentang. Yang keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Keterangannya dicentang. Yang keempat, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Iya. Nah, caramu mendapatkan hak tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Ada hak anak dan cara mendapatkannya. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Cara mendapatkannya, selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi, selalu memeriksakan kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, hak perlindungan. Cara mendapatkannya, mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga, taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Hak yang ketiga, hak tumbuh kembang. Cara mendapatkannya, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Cara mendapatkannya, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan. Tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Ya, hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk: yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Perhatikan daftar hak siswa tersebut. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut, lalu tuliskanlah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantumu. Nah, berikut ini adalah contoh menuliskan kembali mengenai bacaan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan,
mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi, memperoleh penilaian hasil belajarnya, menyelesaikan program pendidikan lebih awal, dan mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.